Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dari kelas 20C akan mempresentasikan mengenai gas kromatografi. Kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nindari Asmaya, yang kedua Reining Tiasdila, yang ketiga Dewi Yulia, yang keempat Elina Mareta, yang kelima Fajar Hidayat, yang keenam Puri Diki Pratiwi, dan yang ketujuh Miranda Azari. Pengertian dari kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran atau larutan senyawa kimia dengan absorpsi memilih pada zat penyerap, zat cair, dibiarkan mengalir melalui kolom zat penyerap, misalnya kapur, alumina, dan semacamnya, sehingga penyusunnya terpisah menurut tingkat kepolaran senyawa. Pada sebagian senyawa, perbedaan tersebut dapat dicirikan oleh adanya perbedaan warna. Itu dikutip dari Sastro Hamijojo tahun 1991. Berdasarkan sifat instrumen yang digunakan, metode analisis kromatografi terdiri dari dua macam, yaitu konvensional dan modern. Kromatografi modern adalah teknik pemisahan komponen zat atau zat aktif dari suatu senyawa yang memiliki berat molekul tinggi dengan menggunakan instrumen canggih. Alat yang digunakan diantaranya adalah HPLC, High Performance Liquid Chromatography, dan GC, MS Gas Kromatografi, Mass Spektro. Kromatografi konvensional merupakan teknik pemisahan yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sederhana, di antaranya kromatografi kertas, kromatografi kolom, dan kromatografi lapis tipis. Prinsip dari kromatografi terdiri dari dua prinsip. Untuk yang prinsip pertama adalah pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial komponen sampel diantaranya dua fasa, yaitu fasa diam, stationary phase, dan fase gerak, mobile phase. Untuk prinsip yang kedua, gerakan fase gerak ini mengakibatkan terjadinya migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel. Gas kromatografi atau GC merupakan teknik kromatografi dengan fase gerak berupa gas. GC dapat digunakan untuk memisahkan semua produk volatil alami atau produk yang terkonversi menjadi derivat yang volatil. Hal ini membuat GC sangat berguna untuk memisahkan produk organik maupun anorganik dengan jumlah yang kecil. Unit GC terdiri dari 1 sumber gas pembawa, 2 kolom kromatografi dilengkapi dengan oven untuk kontrol temperatur, 3 injektor, 4 detektor dan komputer. Sumber gas pembawa. Gas pembawa memainkan peran penting dan bervariasi dalam GC yang digunakan. Gas pembawa harus kering, bebas oksigen dan fase gerak intern kimiawi yang digunakan dalam kromatografi gas. Helium paling umum digunakan karena lebih aman daripada, tetapi efisiensi hidrogennya sebanding. Memiliki kisaran laju aliran yang lebih besar dan kompatibel dengan banyak detektor. Hidrogen dan helium yang umumnya digunakan pada sebagian besar detektor tradisional seperti flame ionization, konduktivitas thermal, dan penangkap elektron. Memberikan waktu analisis yang lebih singkat dan suhu elusi yang lebih rendah dari sampel karena laju aliran yang lebih tinggi dan berat molekul rendah. Gas pembawa biasanya diperlukan dalam sistem GC untuk mengalir melalui injektor dan mendorong komponen gas sampel ke kolom GC yang mengarah ke detektor. Kolom kromatografi dilengkapi dengan oven untuk kontrol temperatur. Oven dapat dioperasikan dengan dua cara, pemrograman isotermal atau pemrograman suhu. Dalam pemrograman isotermal, suhu kolom dipertahankan konstan selama seluruh pemisahan. Suhu kolom optimal untuk operasi isotermal adalah sekitar titik tengah rentang didih sampel. Namun, pemrograman isotermal bekerja paling baik hanya jika rentang titik didih sampel sempit. Metode ini sangat cocok untuk memisahkan campuran dengan kisaran titik didih yang luas.
Analisis dimulai pada suhu rendah untuk menyelesaikan komponen titik didih rendah dan meningkat selama pemisahan untuk menyelesaikan komponen sampel yang kurang mudah menguap dan didih tinggi. Tingkat 5-7 derajat Celcius atau menit adalah tipikal untuk pemisahan pemrograman suhu. Injektor. Teknik injeksi modern sering menggunakan penggunaan pot sampel yang dipanaskan di mana sampel dapat diinjeksikan dan diuapkan dengan cara yang hampir bersamaan. Microsyring yang dikalibrasi digunakan untuk mengirimkan volume sampel dalam kisaran beberapa mikroliter melalui septum karet dan ke dalam ruang penguapan. Sebagian besar pemisahan hanya memerlukan sebagian kecil dari volume sampel awal, dan pemisahan sampel digunakan untuk mengarahkan sampel berlebih ke limbah. Kromatograf gas komersial sering memungkinkan injeksi split dan speed splitters ketika bergantian antara kolom yang dikemas dan kolom kapiler. Ruang penguapan biasanya dipanaskan 50 derajat Celcius di atas titik didih terendah sampel dan kemudian dicampur dengan gas pembawa untuk mengangkut sampel ke dalam kolom. Detektor dan komputer. Detektor merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom, tempat keluar fase gerak gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. 17 detektor pada kromatografi adalah suatu sensor elektronik. Sinyal elektronik detektor sangat berguna untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah antara fase diam dan fase gerak. Kromatografi gas modern menggunakan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak, software untuk digitalisasi sinyal. Detektor yang mempunyai beberapa fungsi antara lain memfasilitasi setting parameter-parameter instrumen seperti aliran fase gas, suhu oven, dan pemrograman suhu, serta menyuntikkan sampel secara otomatis, menampilkan kromatogram dan informasi-informasi lain dengan menggunakan grafik berwarna, merekam data kalibrasi, retensi, serta perhitungan-perhitungan dengan statistik, menyimpan dan parameter analisis untuk analisis senyawa tertentu. Selanjutnya, prinsip kerja gas kromatografi. Gas tersebut merupakan fase gerak pada poin pengertian GC. Sudah disebutkan beberapa jenis gas carrier, yakni helium, nitrogen, dan lainnya. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkannya ke flow controller. Flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas carrier. Secara umum, ilustrasi flow controller itu seperti keran air yang bisa dibuka atau tutup. Bentuk aslinya mungkin seperti solenoid valve yang bisa diatur dengan microcontroller. Gas carrier atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen GC tidak terdapat pompa seperti pada HPLC. Sampel injektor atau sering disebut auto sampler akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Kolom oven merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini, suhu dapat dikendalikan. Maksudnya, bisa dinaikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, proses menarik turunkan suhu pada kolom oven akan membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase gerak atau gas carrier. Ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai signal-signal data. Signal tersebut kemudian diterjemahkan sebagai data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Kromatograf merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Berikut gambar komponen alat
Terdapat 6 buah komponen di dalam kromatografi gas, antara lain A. Carrier gas supply. Komponen ini berfungsi sebagai penyuplai gas pembawa atau fase gerak dalam kromatografi gas. B. Injection port. Bagian injektor ini sebagai tempat memasukkan analit atau sampel yang akan dianalisis. Cairan analit dimasukkan dengan menggunakan sharing dengan jumlah volume tertentu. C. Oven. Oven berfungsi untuk memanaskan analit sehingga analit berubah fase menjadi fase gas. Suhu dalam oven ini bisa diatur maupun diprogram sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam proses identifikasinya. D. Capillary column. Capillary column merupakan jalan tempat analit melewati oven. Kolom ini ada yang panjangnya sampai 30 meter, ada juga yang hanya 1 meter. E. Detektor. Bagian ini berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen zat yang sudah berhasil dipisahkan. Terdapat berbagai macam detektor yang dapat digunakan, antara lain yang bisa digunakan adalah FID, Flame Ionization Detector. Detektor ini akan mendeteksi berdasarkan ion-ion yang terbentuk dari analit dengan memanfaatkan nyala dari gas H2 dan gas O2. F. Recorder. Komponen ini berfungsi sebagai pencatat hasil pendeteksian yang terjadi di dalam detektor. Hasil dari recorder ini bisa disebut sebagai kromatogram, yang berbentuk puncak-puncak dari komponen yang terdapat dalam campuran analit yang dianalisis. Mekanisme kerja kromatografi gas adalah sebagai berikut. Gas dalam silinder baja bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam. Cuplikan berupa campuran yang akan dipisahkan, biasanya dalam bentuk larutan, disuntikkan ke dalam aliran gas tersebut. Kemudian cuplikan dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom, dan di dalam kolom terjadi proses pemisahan. Komponen-komponen campuran yang telah terpisahkan satu persatu meninggalkan kolom. Suatu detektor diletakkan di ujung kolom untuk mendeteksi jenis maupun jumlah tiap komponen campuran. Hasil pendeteksian direkam dengan recorder dan dinamakan kromatogram yang terjadi dari beberapa pihak. Jumlah pH yang dihasilkan menunjukkan jumlah komponen senyawa yang terdapat dalam campuran. Bila suatu kromatogram terdiri dari 5 peak, maka terdapat 5 senyawa atau 5 komponen dalam campuran tersebut. Sedangkan luas peak bergantung pada kuantitas suatu komponen dalam campuran. Hasil data dan pembahasan. Berikut merupakan contoh hasil data gas kromatografi dari jurnal optimasi penentuan kadar metanol dalam darah menggunakan gas kromatografi. Hasil kromatogram GCFID menunjukkan bahwa metanol muncul pada waktu retensi kurang lebih 5,422, tidak sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudhakar dan Jain 2016, yaitu N-propanol muncul pada waktu retensi 2,452 menit dan waktu retensi etanol 1,992. Berdasarkan titik didih metanol yaitu 64,5 derajat Celcius, metanol akan muncul pada TR 3,4. Waktu analisis menjadi hampir 2 kali lipat dikarenakan pada kolom yang digunakan diperbesar dari 30 meter menjadi 60 meter. Kloroform dan N-propanol akan muncul masing-masing pada waktu retensi kurang lebih 6,391 dan kurang lebih 6,657. Waktu retensi metanol, kloroform dan N-propanol semakin kecil dikarenakan kolom telah digunakan sehingga efisiensi kolom mulai berbeda. Linearitas menunjukkan suatu metode uji untuk mengetahui hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor. Larutan standar yang telah dibuat dan dianalisis menggunakan gas kromatografi, kemudian dibuat kurva kalibrasi dengan cara konsentrasi versus luas area. Miller dan Miller 2005 menjelaskan bahwa dalam suatu analisis harga koefisien kolerasi ini sebanyak R2 lebih dari
0,99. Pada penelitian ini, persamaan regresi yang dihasilkan menggunakan gas kromatografi flame ionization detector yaitu Y sama dengan 852,29X plus 31,682 dengan nilai koefisien kolerasi sebesar R2 sama dengan 0,9996. Koefisien kolerasi atau R2 tersebut sesuai dengan syarat keberterimaan oleh Miller dan Miller 2005, yaitu harga koefisien kolerasi sebanyak R2 lebih dari 0,99. Hasil tersebut menunjukkan alat yang digunakan mempunyai respon yang baik terhadap sampel. Alat dapat memberikan hubungan yang linear antara luas area atau intensitas dengan konsentrasi analit yang diukur. Demikian dapat dikatakan persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan dalam menghitung konsentrasi sampel. Berikut merupakan contoh gambar tabel dan grafik. Limit of detection atau LOD yaitu jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Apabila konsentrasi analit berada di bawah LOD, maka sinyal yang ditangkap sepenuhnya adalah noise. Limit of detection atau LOD adalah parameter uji batas. Limit of quantitation atau LOQ yaitu konsentrasi terendah dari analit yang terkandung dalam sampel yang dapat dikuantifikasi. Tabel 1 menunjukkan hasil analis dengan GCFID, limit of detection atau LOD, alat yang didapatkan sebesar 0,0743%. Ini berarti konsentrasi metanol yang dapat dideteksi oleh alat apabila konsentrasinya lebih besar dari LOD. Apabila konsentrasi analit kurang dari LOD, maka sinyal yang ditangkap sepenuhnya noise, sehingga sinyal yang didapat tidak dapat dipercaya. Besarnya limit of quantitation atau LOQ pada gas kromatografi sebesar 0,2477%. LOQ menentukan batas rentang kerja yang harus dicapai dalam pengukuran. Nilai LOD atau LOQ ini lebih kecil daripada penelitian yang dilakukan oleh Agustina 2018, yaitu LOD sebesar 2,14% dan LOQ sebesar 7,14%. Pada penentuan kadar etanol dan metanol dalam minuman beralkohol menggunakan GCFID. Ini berarti alat yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi. Kesimpulan, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran atau larutan senyawa kimia dengan absorpsi memilih pada zat penyerap. Zat cair dibiarkan melalui kolom zat penyerap, misalnya kapur, aluminium, dan semacamnya, sehingga penyusunan terpisah menurut tingkat kepolaran senyawa pada sebagian senyawa. Perbedaan tersebut dapat dicirikan oleh adanya perbedaan warna. Menurut Sastro Hamidijojo 1991, kromatografi juga mempunyai dua prinsip, yaitu pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensi komponen-komponen sampel di antara dua fase, yaitu fase diam atau stasionar fase dan fase gerak atau mobile fase. Gerakan fase gerak ini mengakibatkan terjadinya migrasi diferensi komponen-komponen dalam sampel. Kromatografi juga mempunyai prinsip kerja sebagai berikut. Ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagian sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Kromatografi merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analis sampel. Referensi Kemendikbud 2018, buku informasi melaksanakan analis kromatografi sesuai prosedur, modul pengembangan keprofesian berkelanjutan berbasis kompetensi, http jurnal.unes.ac.id, optimasi penentuan kadar metanol dalam darah menggunakan gas
kromatografi indeks PHP JJS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.